Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyembah Tuhan terlebih dahulu saudara sebelum kita masuk dalam program kita ini. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir
kita katakan Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, Engkau yang layak Tuhan untuk kami tinggikan. Kami sembah pengagungan dan hormat bagi-Mu, layak dipuji, layak disembah. Pengagungan kami naikkan, hormat syukur pengagungan kami bawa kepada-Mu, Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang.
Shalom semuanya, selamat malam. Kembali bersama saya dalam program Deep Talk with Pase. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita, hari ini kita masuk pasal yang kedua ya dari kitab Wahyu ya. Jadi ada mulai menarik nih karena pembahasan di pasal 2 kita akan bicara mengenai 7 gereja. Secara bentuk khotbah saya sudah bagikan ini ya. Jadi ada di pertinggalnya, Bapak Ibu tinggal cari aja di channel YouTube The Warriors. 7 gereja ya, saya sudah khotbah itu secara seri. Dan sekarang saya coba baca pelan-pelan ya, sesuai dengan nanti Roh mau ngomong di mana, di ayat tertentukah atau di kata tertentukah gitu Saudara ya. Seperti biasa, seperti saya sampaikan di pasal pertama di malam kemarin. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung di live chat atau di kolom komentar ya. Dan misalnya semuanya yang mengikuti program ini bertanya, ada banyak pertanyaan dan setelah saya lihat pertanyaannya ya harus dibahas, maka tentu nanti besok-besoknya pertemuan tadarusan Alkitab kita mungkin akan ada sesi misalnya 1 hari khusus saya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara gitu ya. Tapi andai kata tidak ada pertanyaan juga berarti ya setiap hari tetap ada, tapi membahas pasal-pasal atau perikop-perikop tertentu. Gitu ya. Jadi kita akan coba masuk dalam tadarusan Alkitab, kitab Wahyu pasal yang kedua. Sebelumnya kita satu hati kita doa. Bapak mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam Deep Talk with Pase. Doa agar kami semua diberkati Tuhan, berikan hikmat, pengertian-Mu, sehingga ayat yang kami baca, ayat yang terang, jelas, dan kami bisa memahaminya dengan sungguh, menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup kami ke depannya. Bicara kepada kami, jangan ada satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Oke, kita langsung buka ya saudara ya. Kita akan buka Wahyu pasal yang kedua. Tugas kami. Oke, kita akan masuk dalam Wahyu pasal yang kedua ya. Perikopnya diberikan judul kepada jemaat di Efesus ya saudara ya. Jadi berarti ini adalah ayat-ayat khusus yang diberikan Tuhan kepada Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di Efesus. Efesus sendiri ada di wilayah Asia kecil saudara ya. Wilayah Turki sekarang, sebuah kota yang besar. Mungkin di zamannya salah satu kota terbesar yang ada di wilayah Asia, saudara. Kota Efesus. Kota yang majemuk, kota yang heterogen, kota yang tentunya karena banyak orang dan suku bangsa, bahasa di sana, pergumulannya berat, pergumulannya banyak, saudara ya. Lebih banyak daripada misalnya kota-kota kecil lainnya. Dan kita kan belajar di sini ya. Ini bukan saja bicara mengenai Efesus 2000 tahun yang lalu, tapi bagi saya, karena Tuhan kan maha tahu saudara ya. Jadi ketika dia nyuruh Yohanes untuk tuliskanlah sesuatu kepada jemaat di Efesus, dan karena Tuhan maha tahu bahwa apa yang ditulis Yohanes kemudian juga akan terrecord dalam bentuk tulisan, dan kita yang hidup 2000 tahun kemudian, 2021 hari ini, itu juga membacanya. Maka saya percaya apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus ini bukan eksklusif milik Efesus semata. Tapi juga bagi saya, sekali lagi ini tafsiran. Bisa beda, bisa tidak, saudara ya. Tergantung saudara menyikapinya atau memandangnya sama nggak dengan saya. Jadi jangan kita nanti ribut soal hal seperti ini, oke? Bagi saya, mungkin Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada gereja akhir zaman, gereja 2021 saat kita hidup hari ini. Bahwa ada gereja, ingat ya, kalau kita ngomong gereja itu bukan organisasi, bukan sinode, bukan nama branded gereja seperti gereja The Way, tapi gereja adalah orang, ya, orang percaya. Ada orang-orang percaya, ada
kelompok orang percaya, komunitas orang percaya di akhir zaman nanti yang karakternya, tipikalnya persis dengan jemaat di Efesus ketika wahyu ini diberikan ke Tuhan kepada Yohanes. Jadi kitab Wahyu merupakan bagi saya gambaran otentik yang hari itu Yohanes lihat dari penglihatan itu, sekaligus juga gambaran tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kan begitu? Berarti ketika Tuhan ngomong sesuatu kepada jemaat Efesus dulu ada. Di zaman Yohanes dapat wahyu ini ada. Gereja besar saya bilang tadi. Tapi saya percaya di kemahatauannya Tuhan, Tuhan juga ingin memakai kondisi, situasi, karakter, kelebihan, kekurangan jemaat Efesus saat itu untuk menasehati gereja akhir zaman yang di kemahatauannya Tuhan itu mirip karakternya, kondisinya, situasinya dengan jemaat di Efesus. Bisa jadi jemaat Efesus, gereja Efesus itu kayak kita hari ini, atau saya hari ini, atau kamu hari ini, atau kita hari ini. Maka dalam pembahasan Wahyu, tadarusan Alkitab, kitab Wahyu ini kita belajar banyak, ya saudara ya. Ketika membaca Efesus, maka cobalah introspeksi diri. Jangan-jangan ini ayat buat kita, jangan-jangan kita adalah jemaat Efesus kalau kita hidup 2000 tahun yang lalu. Ya, jangan-jangan memang tulisan Tuhan untuk Efesus ini ditujukannya karena Dia Maha Tahu untuk manusia yang hidup 2000-an tahun setelah Wahyu, yakni saudara dan saya. Sama-sama kita baca ayat 1-nya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian itu. Ya. 7 bintang itu kan sudah saya bilang adalah 7 malaikat Tuhan, dan juga ketujuh kaki Dian adalah 7 jemaat ya di ayat sebelumnya di Wahyu pasal 1 ayat-ayat yang terakhir. Dan malaikat Tuhan di sini ya itu bisa berarti malaikat supranatural atau makhluk roh yang namanya malaikat itu, tapi juga bisa menjadi analogi ya dari pemimpin gereja Efesus saat itu. Karena kata angelos ya yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris menjadi angel, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi malaikat, itu secara harafiah bisa berarti makhluk rohani, tapi juga bisa berarti kurir atau utusan. Angelos itu bisa menjadi utusan. Kalau ditafsirkannya harafiah, maka angelos itu bisa menjadi artinya utusan Tuhan yang Tuhan tempatkan di jemaat Efesus. Ya berarti tentu bisa orang atau jemaat awam di gereja Efesus, tapi juga bisa merujuk pada gembala jemaat atau pendeta jemaat atau hamba Tuhan yang melayani di gereja Efesus. Jadi ini bisa jadi bicara mengenai pemimpin gereja saat itu. Ya. Atau siapa saja yang diutus Tuhan di gereja Efesus, ya. Dan yang diutus Tuhan itu kan bisa pendeta, bisa guru, bisa juga jemaat biasa. Jadi ayat ini bukan berarti untuk malaikat dalam artian malaikat makhluk rohani ya. Kalau makhluk rohani yang dapat wahyu ini ngapain yang nulis Yohanes? Langsung aja Tuhan ngomong sama malaikat itu, karena malaikat itu kan adalah hamba Tuhan ya. Malaikat itu adalah bala tentara surga. Tuhan tinggal panggil, gue mau ngomong sama lu, nggak usah pakai terminologi panjang-panjang ke Efesus dan lain sebagainya. Jadi ini ayat buat kita, buat saudara dan saya yang mungkin Tuhan utus sebagai pemimpin gereja, buat saudara dan saya yang mungkin Tuhan utus di gerejamu hari ini yang mirip dengan gereja Efesus sebagai jemaat awam gitu ya. Jadi firman ini buat kita ya. Jadi rendahkan hati, dengarkan ya. Apa kata Tuhan di ayat kedua? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi Tuhan tahu, ya, Tuhan bilang kepada para pemimpin gereja di Efesus, kepada orang Kristen di Efesus, aku tahu pekerjaanmu. Ya, jadi Tuhan tahu apa yang kita lakukan hari-hari ini dalam pelayanan kita di gereja kah, atau dalam pelayanan kita di marketplace, sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing yang berbeda tentunya.
Apa yang kita kerjakan tuh Tuhan tahu. Motivasinya Tuhan tahu, saudara. Ya. Jadi Tuhan berkata, aku tahu jerih payahmu, ketekunanmu. Dan khusus kepada orang Kristen di Efesus atau pemimpin gereja di Efesus, Tuhan tahu juga bahwa mereka itu nggak sabar dengan orang-orang jahat. Ya. Mereka berusaha untuk menguji, ya, bahasa terjemahan LAI, mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya. Jadi rupanya di gereja Efesus saat itu banyak orang yang menstempelkan dirinya atau memberikan label dirinya rasul. Saya rasul A, rasul B, rasul C. Berharap dengan mengakui dirinya sebagai rasul kemudian dipercayai. Ya. Ingat gereja saat itu gereja yang baru berkembang, gereja yang baru bertumbuh, maka ketika dengar kata rasul, ada rasul datang itu pasti langsung disambut gitu ya. Tapi tidak kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu benar-benar nggak sabar dengan orang-orang jahat, langsung menguji siapapun yang datang kepada mereka, apalagi mereka datang dengan memakai nama rasul di depannya, dan akhirnya dengan ujian yang mereka berikan itu, ya, menguji roh rasul-rasul itu dengan roh yang dalam diri mereka, mereka tahu bahwa rasul-rasul itu adalah pendusta, ya, orang-orang yang berdusta. Memakai stempel rasul untuk cari uang. Mengatasnamakan pelayanan untuk menyenangkan daging mereka. Nah, ini hal yang baik yang kita bisa contoh dari jemaat Efesus. Di hari-hari ini tentu akan banyak nanti muncul. Apalagi seperti berkali-kali saya bilang dalam dunia digital ini, tiba-tiba ada orang yang karena sharing firman Tuhan, sharing kesaksian, punya channel YouTube, ya, di-upload gitu ya. Orang netizennya, ya, jemaatnya langsung ngasih nama pendeta, ya. Siapapun itu, gampang sekali sekarang jadi pendeta. Meskipun kita nggak jelas juga ya pendeta dari mana, gitu ya saudara ya. Dari siapa yang menabiskannya dan lain sebagainya. Kalau bicara mengenai pendeta itu adalah salah satu bagian dari organisasi sinode. Jadi hari-hari ini kita harus menguji setiap orang yang datang kepada kita, ya, bahasanya Kitab Wahyu, meskipun mereka mengaku diri mereka adalah rasul. Rasul itu bukan sembarangan loh, ya. Mungkin mereka berkata, saya adalah pendeta yang punya mujizat besar, saya adalah pendeta yang punya jemaat banyak, ya. Siapapun itu, siapapun yang mengaku adalah pelayan Tuhan hari-hari ini, ya. Ujilah mereka, ya. Supaya saudara tahu apakah mereka benar dari Tuhan apa tidak, ya. Karena banyak pendusta. Banyak orang yang memakai atribut-atribut itu untuk cari keuntungan untuk dirinya sendiri, ya. Jadi saudara harus berhikmat, saudara harus mengerti sungguh, ya, bahwa hari-hari ini banyak orang yang dipakai setan untuk menyesatkan umatnya. Gitu ya saudara ya. Lanjut, kita baca ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi kelebihannya Efesus, jemaat Efesus, selain mereka tidak dengan mudah menerima ajaran dari manapun, apalagi yang tidak mereka kenal, mereka selalu menguji orang-orang yang punya embel-embel besar itu, ya, pendeta, rasul, nabi, ada embel-embel gelar akademik yang mereka uji dulu gitu ya. Bukan itu saja, tapi di ayat yang ke 3 mereka dikatakan oleh Tuhan sabar dan menderita, ya. Tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Mereka tetap sabar, tetap siap atau rela menderita demi nama Tuhan dan tidak mengenal lelah. Ya, ini yang harus ditiru oleh kita, ya. Sabar dalam menghadapi masalah hidup, sabar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dampak ekonominya kah, sosialnya kah, budayanya kah, apapun itu sabar, saudara ya. Terus siap menderita bagi nama Tuhan. Jadi siap pikul salib gitu ya. Siap sangkal diri ya, siap menderita untuk Yesus. Dan jangan mengenal lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan gitu ya. Jangan pernah lelah, saudara ya. Kita harus kerjakan ini. Ini yang bagus, yang luar biasa, yang dipertontonkan oleh Efesus. Dan apa yang dipertontonkan Efesus ini bukannya kesaksian yang keluar dari mulutnya jemaat di Efesus atau pendeta di Efesus, tapi pujian yang keluar langsung dari mulutnya Tuhan loh, saudara.
Jadi ini pasti fakta, real. Jemaat Efesus itu luar biasa, gak mudah disesatkan, ya. Selalu kalau dapat pengajaran tuh nggak langsung amin, tapi dicerna dulu, ditanyakan Tuhan, digumuli dulu. Terus mereka juga sabar dalam menghadapi apapun, nggak pernah lelah. Dan yang terakhir tadi di ayat 3 dikatakan mereka selalu siap menderita. Pokoknya menderita bagi Tuhan, menderita bagi Yesus, hayu aja ya. Yang penting menyenangkan Tuhan. Bagaimana saudara malam hari ini ya? Dalam tadarusan Wahyu pasal 2. Masih perikop pertama soal jemaat Efesus. Sudahkah saudara memiliki karakter ini? Kalau iya, jangan-jangan saudara memang adalah objek dari wahyu Tuhan yang diberikan kepada jemaat Efesus. Tuhan tahu pergumulanmu, saudara. Kalau kau seperti tadi, Tuhan tahu kok jadi payahmu. Apa yang kau tabur, yang kau tuai, Tuhan tahu, saudara. Ya, lanjut ayat keempat. Namun demikian, aku mencela engkau. Nah, ada pujian di atas tadi. Pujian bahwa kamu nggak mudah disesatkan. Pujian bahwa engkau selalu mencobai orang-orang yang mau datang kepadamu sebagai rasul, ya. Engkau benar-benar luar biasa, ya. Akhirnya kau tahu setelah kau uji mereka itu pendusta semuanya. Engkau tuh sabar, keren banget. Engkau tuh nggak pernah kenal lelah, luar biasa. Engkau tuh bahkan selalu siap menderita bagi aku. Kau tuh keren jemaat Efesus, tapi aku mencela engkau. Ayat yang keempat. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi rupanya bisa loh saudara, ya. Menjadi orang yang mengkritisi, menjadi orang yang siap menderita bagi Tuhan, ada orang juga yang sudah sabar, ya. Terus juga berusaha untuk tidak kenal lelah dalam melayani Tuhan, ya. Pelayanannya luar biasa kan, tidak kenal lelah. Berarti mungkin pagi siang malam ada di gereja kalau hari-hari ini. Sabar, mau gerejanya dianggap sesat sama orang, mau difitnah orang, dibullying, ya, dia sabar, siap menderita, meskipun nggak dapat duit juga di gereja, di pelayanan, pokoknya terus melayani Tuhan. Ya, apalagi kalau nggak dengan mudah dapat guru. Oh ya siapa ya, dengerin dulu. Wah, nabi palsu dia, nggak sesuai firman Tuhan. Berarti kan teologianya dalam ini orang. Ya, jemaat Efesus kan teologinya pinter, ya. Maka nggak mudah disesatkan. Tapi meskipun demikian, karakter yang bagus tadi ternyata bisa, kata Tuhan, kasih mula-mulanya sudah hilang. Jadi kasih mula-mula itu hilang, tapi teologi, pemahaman iman dan kehidupan Kristennya bagus, sabar, tidak kenal lelah dalam melayani, siap menderita bagi Tuhan, nggak bisa disesatkan, ya. Berarti kan mereka ilmu teologianya, Alkitabnya pinter, tapi rupanya orang-orang seperti ini, kata Tuhan, kasih mula-mulanya hilang, nggak ada lagi kasih mula-mula. Jadi rupanya nggak selalu paralel gitu. Ya, nggak selalu paralel orang yang sabar, orang yang nggak kenal lelah dalam pelayanan, orang yang siap menderita bagi Tuhan, orang yang teologinya bagus, teologinya pinter, itu nggak paralel, nggak selaras, senantiasa otomatis. Itu punya hubungan yang intim, yang mesra dengan Tuhan. Nggak selalu, saudara. Ya, wah ini ketika saya dapat ini, ya. Ketika saya bertobat kan saya bilang saya dalami kitab Wahyu. Ketika saya tahu ini saya langsung bilang, waduh Tuhan, ya, yang saya pikir pendeta hebat itu, yang saya pikir pendeta yang punya mujizat itu, yang saya pikir pendeta yang kalau ngajar hebat itu, konselingin orang hebat itu, kuasanya dahsyat itu otomatis serta-merta gitu, ya. Cintanya sama Tuhan itu, kasih mula-mula yang ada itu masih konsisten. Ternyata nggak gitu, saudara. Itu bisa dua hal yang berbeda. Meskipun bisa juga seperti itu, tapi kata dalam konteksnya Wahyu, khususnya jemaat Efesus, tidak seperti itu. Kasih mula-mula itu kan pertama kali kita suka, cinta, jatuh cinta sama Tuhan. Pertama-tama kita bergelora lah bagi Tuhan. Ya saya bilang, saya kecil lahir Kristen, tapi lahir baru jatuh cinta sama Tuhan tuh di usia 27 tahun. Nah, ketika usia 27 tahun tuh udah gak normal tuh, karena alami falling in love with God gitu ya. Bacaannya Alkitab, mulu doa, mulu maunya ke gereja, mulu ibadah, mulu Alkitab itu sehari bukan cuma satu pasal ya. Satu hari bisa 2-3 kitab, saudara, karena memang gak ada yang dikerjakan. Fokusnya itu aja, kayaknya kalau udah ngelakuin itu udah keren banget. Sampai mimpi, ketemu, dengerin suara Tuhan ya. Itu bukan sekali 2 kali saat-saat itu, karena menggebu-gebu. Dan
mestinya apa yang kita lakukan ketika kita pertama kali mengasihi Tuhan itu terus kita jaga ritmenya, ya, konsistensinya, ya. Dan ini yang mati-matian sedang saya mau bangun lagi, karena jujur aja beberapa tahun yang lalu, apalagi ketika sudah jadi pendeta, itu mulai redup, ngerasa diri udah hebat jadi pendeta, ngerasa diri udah hebat kalau jadi dosen, ngerasa diri udah lebih hebat kalau tahu firman. Dan ini diusahakan lagi. Ini salah satu solusinya, salah satu caranya, maafkan bukan solusi, caranya adalah saya buat ini Deep Talk with Pastor, karena supaya saya lagi paling nggak berusaha untuk membaca Alkitab seperti dulu lagi. Nah, godaannya itu kan hari-hari ini kan karena saya sudah belasan tahun jadi pendeta gitu ya, untuk baca Alkitab pelan-pelan ya, merenungin lagi, itu kan enggak, karena udah berkali-kali saya baca gitu kan. Nah, dengan bikin tadarusan Alkitab ini, tanggung jawabnya mau ngajar saudara, ketemu sama saudara setiap malam. takut salah ngajar, karena kalau salah ngajar saya bisa masuk neraka. Maka saya akhirnya baca pelan-pelan lagi. Ini kan cara yang harus saya temukan, ya, supaya saya bisa kembali seperti dulu. Nah, bagaimana saudara? Ya, yang paling tahu ketika kau pertama kali bertobat lahir baru seperti apa kan kau sendiri. Ya, apakah hari ini, berapa tahun yang lalu itu, ya, apakah hari ini kau terus bisa punya ritme seperti itu, ya? Lanjut. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi rupanya saudara, ya, sabar, terus tidak kenal lelah dalam pelayanan konteksnya ya. Kemudian juga siap menderita bagi Yesus. Kemudian juga nggak mudah untuk percaya sama ajaran-ajaran yang baru gitu ya. Rupanya saudara, itu semua akan bisa nggak berarti apa-apa kalau kasih mula-mula itu nggak kita jaga. Jadi penting untuk menjaga kasih mula-mula itu. Nah, ini roh yang seperti itulah yang harus ada terus dalam diri kita. Roh ketika kita mengalami jatuh cinta atau kasih mula-mula kepada Tuhan. Waduh, ini kan dampaknya luar biasa. Jadi nggak bisa kita jadi orang Kristen. Ya, apalagi seperti saya jelaskan tadi. Ya, saya kalau mau jujur, ketika saya kasih mula-mula itu, hampir setiap hari ada di gereja, berusaha pengen ke gereja, ibadah itu kerinduan, nggak ada duit pun jalan kaki hayu, nggak ada duit pun ya nggak apa-apa, sepanjang hari meskipun nahan lapar ya puasa pun nggak apa-apa, yang penting gue ada di gereja dengan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, cukup. Jadi itu yang saya jaga terus ritmenya saudara, ya, saya pertahankan sampai hari ini ya, dengan cara yang tentu berbeda. Kalau dulu kan misalnya saya selalu ada di gereja, datang ke gereja ya. Kalau hari Minggu itu bisa stay beberapa sesi di gereja, Seninnya berusaha cari gereja lagi. Nah, hari-hari ini kan pertama selain pandemi juga gereja tutup. Nah, saya harus cari cara supaya cara bertemu dengan Tuhan itu bisa saya alami terus. Nah, caranya gimana ya tadi? Ya, bikin program seperti ini. Dengan rekaman setiap hari misalnya, ya. Saya paling tidak ada 2-3 jam ada di depan komputer saya dengan Alkitab dan firman Tuhan untuk saya sharingkan kepada saudara. Tentu 2-3 jam rekaman, persiapannya kan ada juga. Ya, berarti kalau persiapannya taruhlah 2-3 jam aja kalau kita ngomongin. Berarti udah 6 jaman kurang lebih dalam sehari. Ya. Belum juga nanti doanya, ya, belum melakukan hal-hal lainnya, ya, pelayanan lainnya. Ya, jadi itu yang substansinya sama ya, cuma modelnya berbeda ya. Yang saya selalu bilang kontennya sama tapi kontainernya bisa berbeda ya. Dulu saya karena bukan siapa-siapa, baru lahir baru ya, berusaha untuk ketemu Tuhan via pendeta dengan khotbah-khotbah mereka. Tapi hari-hari ini dengan saya sudah mendapatkan ilmunya, pengalaman juga ya, saya berusaha untuk ketemu Tuhan langsung. Bahkan bukan cuma untuk pribadi, tapi saya berusaha untuk membagikan apa yang saya dapatkan kepada banyak orang. Paling tidak lewat program-program seperti ini. Jadi
Ayo sama-sama ya saudara ya. Jangan cuma nanti merasa hebat dengan puji-pujian, padahal ada yang dicela Tuhan juga dalam hidup kita. Efesus, kasih mula-mulanya tidak bisa dijaga. Dan karena ini, kata Tuhan tadi, semua yang hebat-hebat itu akan bisa Tuhan ambil. Kaki Dian bahkan bisa diambil oleh Tuhan dari tempatnya kalau Efesus nggak bertobat. Jadi yang paling tahu kasih mula-mulamu kapan dengan Tuhan, seperti apa bentuknya, bagaimana rasanya, itu kamu, saudara sendiri yang tahu. Dan itu harus dijaga hari ini. Kalau tidak, semua yang hebat yang pernah kau lakukan, menyembuhkan orang sakit, khotbah yang keren, bangkitin orang mati sekalipun, kata Tuhan loh, bukan kata saya, kaki Dianmu akan diambil dari tempatnya. Kalau kau nggak bertobat, semua itu nggak ada artinya apa-apa lagi. Kurang lebih begitu, saudara. Ya, lanjut ayat ke-6. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, saudara, memang jemaat Efesus ini karena punya teologi ya, punya pemahaman agama yang tinggi, pemahaman Alkitab yang tinggi, ahli Taurat lah mungkin mereka gitu ya. Sehingga mereka nggak bisa dengan mudah disesatkan. Dan karena nggak bisa dengan mudah disesatkan, mereka tahu banget mana yang nabi palsu, penyesat, dan guru-gurunya, dan murid-muridnya. Dan Nikolaus itu rupanya salah satu nabi palsu yang cukup punya nama di gereja mula-mula. Nah, Nikolaus ini siapa, saudara? Kalau Bapak Ibu ingat kita baca kisah para rasul, ya, Nikolaus ini besar kemungkinan adalah salah satu diaken ya, yang sama-sama dengan Stefanus itu terpilih untuk melayani janda-janda yang tidak terlayani zaman para rasul dulu fokus dalam khotbah dan doa. Kalau benar, berarti Nikolaus ini adalah murid Tuhan. Bahkan salah satu petinggi gereja mula-mula, orang yang paling berpengaruh. Karena Stefanus kan kita tahu siapa. Filipus juga kita tahu siapa. Nikolaus ya kurang lebih kan setara dengan mereka. Karena yang dipilih menjadi diaken kan ada syarat-syaratnya. Nikolaus ini sudah lolos fit and proper test menjadi diaken. Ya. Tapi ternyata dia nggak bisa jaga itu kasih mula-mulanya. Akhirnya dia jadi guru palsu, nabi palsu, penyesat-penyesat. Ya. Dan jemaat Efesus karena punya pemahaman agama tinggi, nggak mudah disesatkan, bahkan marah, ya, membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus ini. Tidak mau disesatkan oleh cara mereka. Ini luar biasa. Ya. Mereka punya screening yang sangat luar biasa, saring yang luar biasa, sangat kuat sehingga pengajaran sesat dengan demonstrasi hal-hal yang aneh-anehnya, supranaturalnya mungkin itu nggak mempan pada jemaat Efesus. Ya. Makanya dipuji oleh Tuhan. Tapi sayangnya jemaat Efesus nggak menjaga kasih mula-mula. Takutnya sama kayak Nikolaus, yang ketika awal pertobatannya luar biasa, bahkan dipilih menjadi diaken, tapi nggak lama kemudian dia menjadi nabi palsu. Ya itu kalau Nikolausnya sama ya. Tapi sekali lagi tentu ada kemungkinan Nikolaus yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, kata Nikolaus ya, pertama Nikolaus yang berbicara mengenai nabi palsu atau guru-guru sesat, penyesat-penyesat, dan Nikolaus yang tadi ya, salah satu dari diaken itu. Disebutkan Nikolaus saja, tidak ada embel-embel dari mana. Misalnya kan Simon orang Zelot gitu ya. Ini kan Nikolaus saja, ya bisa jadi nih ngomongin Nikolaus yang sama. Dan kalau yang sama berarti cerita Nikolaus ini bisa menjadi introspeksi diri kita. Bahwa meskipun kita hari ini oke ya dalam jalannya Tuhan, tapi ke depan nobody knows, nggak ada yang tahu sebenarnya. Semua bisa berubah dengan cepatnya. Ya itu yang saya pahami juga, makanya saya nggak pernah ngerasa hebat lah. Karena sehebat apapun saya, ke depan saya bisa berubah. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang pasti. Semuanya serba mungkin. Itu kata Mazmur Salomo, ya. Jadi yang bertelinga mendengarkan dan juga melakukan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan kalau kita bisa menang, berarti menang itu apa? Menang itu berarti tetap bisa menguji
para pendusta-pendusta itu sehingga nggak disesatkan. Tetap sabar, benar ya. Terus tetap siap menderita bagi Tuhan, benar ya. Terus siap juga tadi apa? Sabar, kemudian setia, siap menderita, dan yang terakhir tadi kalau nggak salah nggak kenal lelah ya, tidak kenal lelah dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan terlebih kalau bisa jaga kasih mula-mula itu, nggak seperti Nikolos yang akhirnya jadi penyesat. Kita terus jaga kasih mula-mula itu sehingga kekristenan kita tuh konsisten. Kalau nggak progresif ya konsisten, nggak mungkin turun gitu. Apa skemanya atau arahnya ya, selalu naik, nggak pernah turun. Nah, kalau kita seperti ini, katanya kita akan menang, dan yang menang dalam konteks jemaat Efesus adalah diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Berarti ada jaminan masuk ke surga. Karena pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah ini, kalau kau baca nanti pasal-pasal terakhir dalam kitab Wahyu, adalah satu tempat yang ada di surga. Ya. Karena surga itu akan dialiri aliran sungai, yang di kiri kanannya akan ada tumbuh pohon-pohon kehidupan. Taman Firdaus Allah bicara mengenai kehidupan. Ya, gitu saudara ya. Jadi, mestinya kita dapat belajar banyak dari jemaat Efesus ini. Jemaat Efesus ini sekali lagi saya bilang bisa saudara, bisa saya, atau bisa juga bukan saudara dan saya, tapi kebenarannya bisa kita pelajari, bisa kita contoh, bisa kita tiru gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut. Kita baca perikop yang berikutnya. Perikop yang berikutnya adalah kepada jemaat di Smyrna. Ya. Tadi Efesus sudah, Smyrna. Smyrna juga salah satu bagian di Asia Kecil. Oke ya? Kalau Bapak Ibu nanti mau mengikuti, coba lihat eksposisi saya ya. Karena ini saya khotbahkan, saya mendalami eksposisinya dan beda dengan angle dengan tadarusan Alkitab, maka mungkin nanti bisa melengkapi ya, jemaat Efesus. Bapak bisa dengar juga khotbah saya 7 gereja, dan juga jemaat Smyrna nanti digabung dengan apa yang saya bagikan dalam tadarusan Alkitab ini, mungkin akan memperkaya saudara gitu ya. Ayat 8. Dan tuliskanlah kepada jemaat-jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi jemaat di Smyrna ini, ya, itu jemaat yang rupanya susah atau menderita karena kemiskinan. Mungkin kota Smyrna, atau jemaat di Smyrna, jemaat yang memang marginal gitu ya, bukan kelas orang-orang menengah kaya, sehingga dikatakan mereka susah dan miskin secara materi, secara duniawi. Tapi engkau kaya, dikatakan. Kaya apa saudara? Ya, kaya karena mereka tidak tergoda untuk membalas apapun yang jahat yang menimpa mereka. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tapi sebenarnya tidak demikian. Padahal mereka jemaah iblis. Jadi jemaat Smyrna itu jemaat yang udah susah, miskin, dan yang mengalami aniaya. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi ya, yang merasa dirinya adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan ya. Tapi sebenarnya kata wahyu Tuhan kepada Yohanes untuk disambungkan ke jemaat di Smyrna, mereka itu adalah jemaah iblis. Pengikut setan. Saudara, jemaat di Smyrna ini luar biasa karena mereka tidak mau membalas apapun. Fitnahan, bullying mungkin, ya, body shaming mungkin, apapun itu saudara ya. Ya, mereka selalu mengampuni. Dan ini yang luar biasa yang patut kita contoh. Meskipun susah, meskipun menderita, meskipun lewat lembah kelam sekalipun, ya, tapi jangan buat dosa dong. Terus setia sama Tuhan aja. Jangan kita udah miskin, susah, lewat lembah kelam, ya, lagi benar-benar menderita, malah buat dosa juga. Ya. Jadi ini kebodohan yang akhirnya dilakukan, padahal mestinya kita ketika dalam situasi seperti itu, hidup mengandalkan Tuhan. Karena bisa jadi itu ujian yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita naik kelas. Nah, jadi saudara ya, jadi belajarlah dari jemaat Smyrna ini. Contoh yang bagus, jangan contoh yang nggak bagus. Ya, lanjut ayat 10.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Tuhan bilang kepada jemaat Smyrna bahwa nanti kau akan lebih susah lagi menderita. Kan aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Tapi Tuhan bilang di ayat 10, iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Ya. Kamu akan boleh kesusahan selama 10 hari. Ada kata 10 hari ini. Wah, banyak tafsirnya. Tapi kalau saya menafsirkan 10 hari ini sederhana aja. Ya 10 hari. Dalam artian, kalaupun kita harus dianiaya, masuk dalam penjara, ya tinggal 10 hari kita maknai itu sebentar atau lama. Ya mau sebentar, mau lama, tapi tetap ada batasnya, batas waktunya, nggak selama-lamanya. Itu loh saudara yang saya dapatkan. Jadi ketika kita benar-benar setia sama Tuhan, kita siap susah menderita untuk Tuhan. Ya. Kita terus setia sama Tuhan dan iman kita penuh akan Tuhan. Meskipun iblis nanti Tuhan izinkan melemparkan kita ke dalam penjara, tapi pencobaan itu hanya beberapa saat saja, ada batasnya. Selaras dengan perkataan Tuhan bahwa pencobaan yang kuberikan padamu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu sendiri, tapi kau akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Ya. Karena yang Tuhan rancangan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Gitu saudara ya. Jadi hanya sebatas, ada batasnya. Terus dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi meskipun kau susah, miskin, ya, dalam keadaan apapun kita menderita karena setan Tuhan izinkan untuk mencobai kita, teruslah setia sampai mati. Maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Maka penting kita jadi orang Kristen yang bisa setia sampai mati. Bukan cuma setia sampai mati itu dalam konteks yang penting gue tetap Kristen sampai mati gue. Enggak. Setia sampai mati ya tentu setia sebagai orang yang benar-benar mau menjalankan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Sebagai umatnya Tuhan, pengikutnya Tuhan. Sebagai seorang percaya kepada Kristus. Pengikut Kristus, orang Kristen. Ya. Jadi setia. Ya, berarti orang yang setia sampai mati itu orang yang bukan sekedar jadi orang beragama Kristen semata, terus hidupnya ya sesuka-suka dia. Tapi orang Kristen yang benar-benar berusaha hidupnya sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepadanya. Jika boleh, kerjakan. Jika tidak boleh, ya jangan dikerjakan. Itu saudara ya. Nah, orang yang seperti ini akan Tuhan kasih karunia mahkota kehidupan. Artinya dia tidak akan mengalami maut. Dia akan terus punya janji kebersamaan dengan Tuhan selama-lamanya. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh jemaat-jemaat. Oke. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apapun oleh kematian yang kedua. Jadi, kalau kita bertelinga, ya, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Jadi, kalau kita bisa menang, dalam artian kita tidak membalas yang jahat, tidak emosional, meskipun kita lagi susah, lagi miskin, lagi menderita, kita terus andalkan diri kita kepada Tuhan. Maka kalau kita seperti ini, ya, oke, kita boleh susah di dunia ini. Tapi andai kata kita mati, ya, kematian yang kedua nggak akan berkuasa atas kita. Kematian kedua itu apa sih? Dilemparkan ke Gehenna, ke neraka kekal selama-lamanya. Kita tidak akan mengalami itu. Tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kita mungkin hanya mengalami kematian pertama, kemudian dibangkitkan kembali dan mengalami hidup yang kekal. Haleluya. Jadi belajarlah untuk bertelinga dan mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, kepada kita. Oke, itulah catatan yang bisa kita dapatkan dari jemaat di Smyrna. Sekarang coba kita lanjutkan dengan perikop berikutnya, ya. Kepada jemaat di Pergamus. Ya, coba kita naikkan. Kepada jemaat di Pergamus. Sama-sama saya kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Pergamus ini juga kota di Asia Kecil. 1 dari 7 kota di mana Tuhan
memberikan wahyunya kepada Yohanes untuk disampaikan kepada 7 gereja atau 7 jemaat ini. Pergamus salah satunya. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Jadi ini gambaran apa yang dilihat oleh Yohanes di pasal 1, yakni Yesus mulutnya keluar pedang bermata tajam yang bermata dua. Ya. Jadi inilah firman Dia itu, firman Yesus itu. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Ya. Di mana iblis diam. Jadi rupanya kota Pergamus ini adalah sebuah kota, saudara, di mana penyembahan berhala setan itu luar biasa kuatnya. Ya, makanya kalimatnya, aku tahu di mana engkau diam, engkau di sana, di tempat tahta iblis. Jadi kota Pergamus ini memang kota yang sangat luar biasa, okultismenya, ya, kuasa kegelapannya luar biasa. Tapi meskipun demikian, jemaat di Pergamus ini tidak menyangkal imannya. Ya. Bahkan ketika zaman Antipas yang dibunuh di depan mereka, ya, berharap agar dibunuhnya Antipas mereka bisa menyangkal Yesus, tapi itu pun tidak dikerjakan. Mereka terus setia kepada Kristus. Ya. Makanya dikatakan tadi, jemaat di Pergamus adalah jemaat yang luar biasa setia berpegang pada nama Tuhan. Lanjut, ayat 14. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan. Jadi meskipun dipuji, ya, tapi ada beberapa keberatan yang Tuhan berikan kepada Pergamus. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi Bapak Ibu tentu pernah mendengarkan khotbah saya juga soal ini, ya. Nah, Bileam itu bukan nabi palsu, nabi sesat dan lain sebagainya seperti yang ada di bayangan kita, enggak. Bileam itu ketika mau dibayar sama Balak gitu, ya, untuk mengutuki Israel, dia nggak mau. Karena dia tahu Tuhan bicara kepadanya untuk memberkati bukan mengutuk, karena yang mau dikutuk sama Balak ini adalah umat pilihannya, dan Bileam tidak melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Berarti dia sebenarnya punya karakter yang bagus, nabi yang benar gitu, ya. Tapi rupanya godaan Balak untuk mengutuk meskipun dia tidak mau mengutuk karena Tuhan melarang, itu membuat dia juga tergiur gitu akan uang, emas, perak, dan mungkin lain sebagainya. Sehingga akhirnya kalau kita membaca ayat ini, di kemudian hari Bileam ini tidak mengutuki Israel, tapi berkata kepada Balak supaya Israel sesat, ya, supaya Israel tidak diberkati Tuhan, ya. Itu buatlah orang Israel semakin jauh dari Tuhan. Sesatkanlah Israel. Sesatkanlah orang-orang Israel. Nanti mereka akan dikutuk Tuhan sendiri. Kita nggak usah ngutukin mereka. Nah, gimana cara menyesatkan Israel? Gampang, ya. Kasih mereka makan persembahan berhala dan supaya mereka berbuat zina. Kasih perempuan-perempuanmu yang cantik-cantik, goda mereka. Sehingga ketika mereka kawini perempuan-perempuanmu, bawa perempuan-perempuanmu itu terafimnya atau baalnya, dewanya, dan buat suami-suami Israel mereka untuk juga menyembah. Sehingga kalau begini, Israel akan membuat Tuhan marah dan akhirnya dikutuk Tuhan. Nah, itu yang disarankan oleh Bileam berdasarkan ayat tadi. Ya, ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, ajaran Nikolaus itu detailnya kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat penjabaran saya di malam kemarin ketika kita masuk dalam tadarusan Wahyu pasal pertama, Nikolaus, ya, atau kita tadi lihat di atas sih sebenarnya di jemaat di Efesus, ya, Nikolaus ini adalah kemungkinan besar dulunya diaken yang kemudian tersesatkan, ya. Dan jemaat di di Pergamus ini jemaat yang ada beberapa di antara mereka yang berpegang pada pengikut Nikolaus, tersesatkan juga oleh apa yang dikerjakan oleh Nikolaus.
Dan ini menyedihkan. Makanya Tuhan berkata, aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di ayat 16, sebab itu hormati, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. Firman yang pedang bermata dua itulah yang akan memerangi mereka semua. Siapa mereka semua? Mereka yang seperti Bileam, ya, berusaha menyesatkan Israel, dan mereka yang seperti Nikolaus yang tidak bisa jaga mula-mula dan akhirnya menyesatkan Israel. Ya, orang-orang seperti ini akan dibinasakan Tuhan, diperangi Tuhan dengan firman yang keluar dari mulutnya langsung. Nah, firman yang keluar dari mulutnya ini, kan kita ini firman Tuhan. Nah, kita yang memakai firman itulah yang dipakai Tuhan nanti untuk memerangi seperti mereka-mereka ini. Jadi kalau ada ajaran sesat, ajaran palsu, ya kita yang dipakai Tuhan memerangi mereka. Kita yang harus berani untuk mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak kebenaran itu. Ya. Lanjut. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan menurunkan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi, siapa bertelinga, jemaat Pergamus akan mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat ini. Kalau menang, akan diberikan mana yang tersembunyi. Mana, roti mana. Ya. Berkat yang diterima Israel setiap pagi. Ya. Kita akan dapat berkat itu. Berkat yang tersembunyi itu, yang sekarang belum kita lihat, tapi kalau kita melakukan tadi, kita benar-benar nggak mau disesatkan oleh ajaran Bileam, kita nggak mau juga disesatkan oleh ajaran sesat lainnya, ya. Meskipun kita ada di tengah-tengah tahta iblis, kita terus bertahan dengan iman kita. Kita sekarang ini ada di tengah-tengah bangsa yang mayoritas tidak seiman dengan kita, tapi kita terus bisa pertahankan iman kita kepada Tuhan, itu keren. Terlebih kalau sebagai orang Kristen yang tinggal di negeri ini, kita nggak mudah disesatkan oleh ajaran apapun. Kita konsisten percaya pada doktrin pemahaman gereja kita, atau kita mau percaya sungguh kepada hamba Tuhan tertentu yang mengajarkan kita hari-hari ini, maka orang yang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan hadiah. Barang siapa menang akan dapat roti mana yang tersembunyi, diberkati setiap hari, nggak pernah kekurangan, nggak pernah bermasalah, akan terus ada berkat dari Tuhan setiap hari, dan akan memiliki batu putih yang di atasnya tertulis nama baru kita, ya, yang nggak diketahui siapapun selain dari yang menerimanya. Jadi senok ini akan dapat nama baru nantinya, yang seorang pun nggak tahu sekarang nama baru saya apa nantinya. Dan kalau saya kerjakan tadi, tidak menyesatkan, dan juga jaga kasih mula-mula, kemudian juga tidak tergoda meskipun saya dipengaruhi oleh setan iblis di sekitar saya. Kalau saya kerjakan 3 hal tadi dengan sungguh-sungguh, maka kita semua akan diberkati Tuhan dengan dahsyat, ya. Haleluya. Jadi jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, ini jemaat yang luar biasa pergumulannya, saudara. Kita lanjut, ya. Ayat berikutnya. Kepada jemaat di Tiatira. Sama nih, kota di Asia Kecil, ya. Apa yang kata Tuhan kepada jemaat Tiatira? Bisa jadi di kita, ya. Seperti Efesus, bisa jadi di kita. Kita bisa jadi digambarkan dari jemaat Efesus. Kita juga bisa jadi adalah dicontohkan oleh jemaat Smyrna, Pergamus, dan sekarang ini mungkin jadi kita adalah Tiatira. Ya. Ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, sudah kita jelaskan di pasal sebelumnya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, jadi jemaat di Tiatira ini jemaat yang melayani Tuhan luar biasa. Kasihnya keren, imannya keren, pelayanannya dan ketekunannya keren. Dan mereka selalu berbuat
sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini yang keren. Ya, kalimatnya gitu kan. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Maka mereka selalu berusaha upgrade standarnya, ditinggikan agar semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Mereka berusaha mematikan daging hari demi hari, semakin mati itu daging mereka. Keren. Tuhan disenangkan. Itu yang dipuji Tuhan. Lanjut. Ayat 20. Tapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tapi Tuhan bilang, tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ini bukan bicara mengenai gender wanita, tapi gambaran dari Isabel, yang merupakan istri Ahab, yang dari kafir membawa dewa-dewa mereka, bahkan juga membawa nabi-nabi palsu mereka, ya, untuk melayani atau untuk dimasukkan dalam istana kerajaan Israel, sehingga Israel akhirnya tersesatkan. Karena raja punya permaisuri yang model begini, anak buahnya otomatis juga, dan akhirnya Israel pada zaman itu di mata Tuhan rusak luar biasa. Jadi kita nggak bisa terima sesuatu yang jelek gitu, saudara. Ya. Nggak bisa kita bergaul jika pergaulan itu buruk. Jadi gara-gara satu wanita Isabel, Israel dihukum Tuhan. Nggak ada hujan dan lain sebagainya di zamannya Elia. Bapak Ibu ingat ceritanya. Saya khotbahkan belum lama ini. Ya. Jadi jangan sampai ketidakkudusan, jangan sampai sesuatu yang mengajarkan jelek, ya, itu ada di sekitar kita. Jangan compromise, jangan kompromi dengan semua hal tadi. Sebab kalau kita kompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan tadi, ya, maka kita otomatis akan disesatkan. Sehingga bisa berbuat zina, makan persembahan berhala dalam konteks wanita Isabel ini. Bisa jadi nanti kalau kita gampang terima orang, ya, gampang kompromi dengan ajaran-ajaran yang sesat, ya kita akan semakin hari bisa semakin berbuat sesuatu yang menyedihkan hatinya Tuhan. Itu satu. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi, kita nggak boleh mengizinkan diri kita bergaul dengan orang-orang yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Jadi, kalau kita nggak bertobat juga, terus mengikuti wanita Isabel tanda kutip ini, hal-hal yang sesat, hal-hal yang melukai hati Tuhan, ya. Terlebih kita mengikuti pengajaran tertentu yang mengizinkan zina itu adalah sesuatu yang disebut ibadah katanya. Perzinahan, hubungan seksual itu. Kita yang seperti ini nggak mau berubah, nggak mau bertobat, ya, akan dilempar ke ranjang orang sakit, ya. Dan orang-orang yang terikat dengan prostitusi, perzinahan, percabulan, akan kita katakan, bukan saya, saudara, ya, akan dilemparkan dalam kesukaran besar. Kesukaran yang besar akan mereka alami. Ayat 23. Dan dari anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Bahkan dosa itu akan diwarisi oleh anak-anak kita, dan anak-anaknya akan kumatikan. Salah apa anak-anaknya? Ya karena orang tuanya jinah tadi. Jinah itu bukan cuma fisik, tapi juga menyakitkan hati Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Isabel. Kalau hal ini terjadi, kutuk akan turun atas kita, atas anak kita, atas cucu kita, atas generasi di bawah kita selanjutnya. Dan rusaklah keturunan kita. Ya. Ayat 4. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apapun yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi bagi kita yang konsisten, yang nggak mau benar-benar menerima ajaran sesat, kita maunya konsisten aja. Makanya untuk bisa konsisten itu tahu Alkitab, saudara. Karena dengan tahu Alkitab, dengan ukurannya Alkitab inilah kita bisa tahu ajaran sesat, penyesatan itu seperti apa. Kalau kita benar-benar nggak mau, ya,
tergoda dengan perbuatan-perbuatan yang jahat itu, ya, maka dikatakan tadi Tuhan berkata kepada kita lewat jemaat di Tiatira ini, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Beban lain apapun tidak akan ditanggungan kepada kita. Jadi ke depan nanti ya beban kita saja yang belum beres saja yang akan kita pikul. Kita nggak akan ditambahin beban-beban lain oleh Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan setan, iblis, dan semua orang lain, orang jahat sekalipun menaikkan beban kepada kita. Sehingga kita enjoy ke depannya jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Keren nggak? Lanjut ya. Ayat 25. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu, peganglah itu. Ya, apa itu? Ya iman tentunya di sini. Ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi orang yang benar-benar tidak mau disesatkan, tidak mau melakukan perjinahan apapun ya terhadap manusia, terhadap Tuhan, melukai hati manusia dan hati Tuhan. Kita tidak mau masuk dalam kepo-kepo kita soal iblis. Hari-hari ini kan banyak kata gereja setan A, B, C, D ya. Ajaran satanisme seperti apa. Ya mungkin ada, tapi ngapain kita pelajari hal itu semua sampai dalam-dalam. Ada orang mau dalamin itu, bahkan akhirnya lebih mikirin itu, lebih mikirin strategi menghadapi mereka daripada baca firman. Ya omong kosong akhirnya saudara ya. Nah kalau kita benar-benar bisa tidak seperti itu, kita benar-benar konsisten dengan iman kita, tidak mau disesatkan, tidak mau ikut dalam pekerjaan-pekerjaan iblis, maka kita akan diberikan kuasa, ya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bangsa-bangsa, ya. Ini luar biasa, ya. Dan kita akan dapat karunia kuasa atas bangsa-bangsa. Kita akan jadi pemimpin, punya otoritas terhadap banyak manusia lain di bawah kita, ya. Ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Oke. Dan kepadanya akan kurnia bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Jadi, kalau nanti kita menang, ya, kita akan diberikan karunia kuasa atas bangsa-bangsa dan juga karunia bintang timur. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah ikuti program saya pernah sharing seri soal Lucifer, soal Satan, ya, nama Satan, ya, ada tuh pertinggalnya di YouTube, ya. Bapak Ibu tinggal cari aja bintang timur, terus juga di channel YouTube The Warriors tentunya. Ya. Ada 3 sosok yang dikaruniakan bintang timur atau dikasih label bintang timur. Yang pertama adalah Satan, ya. Di Yeskiel tuh Satan bintang timur, ya, diberikan karunia bintang timur. Yang kedua Tuhan Yesus, ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari ayatnya, ya. Yesus juga diberikan karunia sebagai bintang timur. Dan kita di pasal 2 ini, di kitab Wahyu juga, ya. Nanti kita akan masuk Yesus adalah bintang timur itu. Jadi kalau kita bicara mengenai Satan, Yesus, itu kan bicara mengenai kuasa, power. Maka selaras dengan kuasa karunia memerintah atas bangsa-bangsa. Kalau kita tidak mau disesatkan, kita mau bertahan dengan iman kita, ya, kita pasti akan diberikan karunia kekuasaan, karunia power, ya, kuasa. Sehingga kalau kita punya karunia kuasa itu, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan inilah yang akan Tuhan janjikan kepada kita. Khususnya kalau kita meneladani dan mengerjakan apa yang dipuji Tuhan dari jemaat Tiatira dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci dari jemaat Tiatira. Kalau kita lakukan itu, maka kita semua akan diberikan kuasa pemerintahan, ya, atas banyak bangsa. Ya, haleluya. Ya, sudah 4 kota, ya, sudah 4 jemaat, ya. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira. Masih ada 3 jemaat lagi, kita akan bahas besok malam, ya. Nah, kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan dia ditulis di dalam kolom live chat atau dalam kolom komentar, baik di YouTube maupun di Facebook kita. Sekali lagi kalau untuk Bapak Ibu mau menambahkan wawasan soal 4 jemaat ini, bisa dilihat kembali khotbah saya, ya, tentang 7 gereja, ya.
Ada pertinggalnya di YouTube. Bapak Ibu tinggal klik aja di YouTube 7 Gereja Paulus Suseno Suarsana atau 7 Gereja GKI The Way, maka akan keluar. Dan silakan diikuti rangkaian seri khotbah saya soal 7 gereja itu, dan saya percaya semua kita akan diberkati Tuhan dengan dahsyat. Gitu saudara ya. Saya percaya semua kita akan diberkati. Tuhan, ini tugas kami. Ya, saya rasa sudah 1 jam hampir ya saudara kita tadarusan Alkitab kitab Wahyu pasal kedua malam hari ini. Saya pikir tadinya nggak bisa selesai malam ini, tapi ternyata bisa selesai ya. Dan sekali lagi mungkin karena saya sudah pernah khotbahkan jadi agak lancar ya. Terus juga saya pernah bikin kelas tentang kitab Wahyu ya, jadi masih ya, dan kebetulan saya memang mendalami akhir zaman jadi masih ngelontok gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu baru membaca kitab Wahyu dan ada kesulitan pemahaman, silahkan ditanyakan ya. Saya akan berusaha jawab ya. Kalau nanti banyak yang nanyakan ya, kita akan bikin program khusus, 1 malam khusus untuk hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kami. Gitu ya saudara ya. Semoga diberkati, terus semangat. Apa yang baik dari Efesus, dari Smyrna, dari Pergamus, dari Tiatira yang sudah kita bahas dikerjakan. Yang tidak bagus, yang Tuhan cela, jangan dilakukan. Kita pasti akan diberkati luar biasa. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah selesaikan Wahyu pasal 2. Dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan luar biasa. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Malam hari ini kami mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu besok malam. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.